aktualisasi semua nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 45 maupun Pancasila dalam konteks memakmurkan, mensejahterakan, itu hanya dapat terwujud, salah satu indikatornya adalah bagaimana duit rakyat yang diamanahkan untuk negara dalam konteks ini pemerintah itu bisa dikelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Manakala itu kemudian disalahgunakan, dikorupsi oleh penjahat kerah putih atau penjahat berdasi, maka cita-cita bangsa, falsafah Pancasila dan lain-lain seterusnya itu tidak akan terlaksana, tidak akan terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam Info Show bersama dengan saya Laodin Noval. Seperti hari-hari biasanya kita akan kembali hadir untuk bicara tentang problematik bangsa dan negara. Pada kesempatan kali ini saya akan coba bicara berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Nah ini, jadi tagline besar kita yaitu Indonesia masih saja menjadi sarang korupsi. Jadi kalau kita tahu bersama bahwa bicara tentang konteks korupsi ini bukanlah bukanlah barang baru tentunya. Korupsi ini sudah menjadi satu aktivitas yang selalu dilakukan, yang itu tentunya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang kemudian sangatlah memiliki jabatan-jabatan atau memiliki kekuasaan-kekuasaan tertentu baik di tubuh pemerintahan ataupun non pemerintahan. Nah, oleh karena itu sebelum jauh kita bicara tentang Indonesia masih saja menjadi sarang korupsi di Indonesia, kita terlebih dahulu mari kita bicara tentang konteks sejarah. Karena bicara tentang korupsi tentu itu seperti di awal tadi saya sampaikan bukan barang baru. Tapi korupsi sudah menjadi perbincangan hangat dari tahun-tahun yang lalu dalam sejarah dinamika bangsa dan negara. Jadi kita tahu bersama bahwa sebuah sebuah semangat untuk memerangi korupsi sudah dilakukan misalnya di tahun Orde Baru atau di zaman Orde Baru, di zaman pemerintahan Soeharto. Kita tahu bersama bahwa di zaman pemerintahan Soeharto itu banyak sekali terjadi KKN atau kita sebut dengan korupsi, kolusi dan nepotisme atau nepotisme. Nah, ini adalah 3 hal besar yang menjadi momok pada masa itu tentunya. Nah, kemudian lewat adanya sebuah gerakan semangat yaitu reformasi, maka kemudian kita hancurkan dinasti Orde Baru, lahirlah reformasi yang kemudian membawa nawacita, membawa semangat spirit supaya korupsi itu kemudian menjadi tiada. Tapi ada yang menarik, ya kan? Ternyata nawacita tidak sesuai dengan atau harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau dulu kita ingin menghancurkan Orde Baru karena KKN, salah satu isu sentralnya, ternyata di zaman sekarang ini korupsi sudah begitu merajalela. Kita tahu institusi KPK yang dibentuk dari semangat reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu ternyata kalau kita lihat tidak punya pengaruh yang signifikan untuk memerangi korupsi. Korupsi masih terus terjadi. Dan bahkan tindakan-tindakan korupsi ini sudah dilakukan secara sophisticated, secara canggih, secara begitu teratur dan lain-lain seterusnya. Ya. Jadi kalau kita komparasikan Orde Baru hingga hari ini, lalu kita melihat bahwa ternyata korupsi itu lebih parah lagi hari ini. Jadi kenyataan hari ini bahwa korupsi itu betul-betul semakin
canggih dan semakin banyak ya, terutama banyak perbuatan ataupun tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita lihat. Ternyata dari konteks sejarah, korupsi ini bukanlah sesuatu barang baru, tapi memang sudah menjadi sebuah perbincangan. Dan kemudian faktanya mencengangkan. Kira-kira begitulah sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan kali ini dalam Enpol Show. Berikutnya saya ingin cerita tentang ini ya, tadi kita tahu bersama bahwa ada satu institusi dunia atau organisasi internasional yang bernama International Transparency. Jadi berdasarkan data dari institusi tersebut, International Transparency telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Nah, ini sangat penting. Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Nah, ini sangat standing point yang harus kita berangkat dari sini untuk kemudian kita mau melihat potret bagaimana kemudian tindakan korupsi itu kemudian dilakukan dan begitu masif. Nah, tidak mungkin kemudian International Transparency itu merilis data seperti itu bahwa Indonesia salah satu negara terkorup di dunia kalau tidak berdasarkan pada fakta dan realita. Nah, sekarang banyak yang bertanya, terus bagaimana dong dengan fakta? Dari tadi belum diulas oleh saya tentunya. Ya, jadi kalau kita melihat fakta sudah sangat banyak. Misalnya kita melihat ada Edi Prabowo, ex-menteri sosial, ex-menteri menteri KKP, menteri kelautan, ya kan, yang melakukan tindakan korupsi yang walaupun di pengadilan diputus dengan putusan yang begitu sangat mengecewakan kita semua, di mana Edi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian divonis begitu alasan hukumnya itu tadi divonis ringan oleh pengadilan karena alasan yang bersangkutan selama menjadi menteri telah berkelakuan baik. Padahal tugas hakim itu adalah bukan untuk melihat, menilai kinerja daripada menteri. Kinerja menteri itu dinilai oleh presiden selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan yang memiliki hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan menteri tentunya. Nah, itu satu ada Edi Prabowo. Kemudian siapa lagi saya lupa, menteri sosial itu yang kemudian sudah sama Juliari Batubara yang juga sama menteri sosial yang sekarang sudah jadi ex menteri sosial itu melakukan tindakan korupsi di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah pandemi. Pandemi COVID-19, bantuan sosial dikorupsi oleh pejabat negara. Menteri sosial, ex menteri sosial. Ini fakta, bukan mitos. Nah, ini kan sangat memprihatinkan. Nah, kalau kita lihat kualifikasi undang-undang itu kan dalam undang-undang 31 1999 yang sudah diubah dengan undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu sudah dijelaskan bahwa dalam kriteria tertentu orang melakukan tindak pidana korupsi maka dapat dijatuhkan hukuman mati. Apa itu ya? Ketika ada sebuah keadaan kondisi bangsa atau kondisi negara dalam keadaan yang ditimpa bencana. Nah, kalau kita lihat kan COVID-19 ini kan sudah diputuskan oleh presiden sebagai bencana bencana non alam. Ya, kalau kita lihat baru kemudian keadaan ekonomi sedang dalam keadaan krisis, misalnya krisis moneter dan seterusnya, atau artinya dalam keadaan krisis lah gitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang kalau kita lihat Juliari Batubara, ex menteri sosial melakukan tindak pidana korupsi di waktu bencana non alam. Satu, kriteria pertama terpenuhi. Kriteria kedua, melakukan tindak pidana adalah di saat keadaan pandemi di mana kita tahu ekonomi begitu terpuruk. Ekonomi mengalami defisit. Nah, jadi sudah memenuhi kriteria untuk divonis hukuman mati. Tapi apa yang terjadi?
vonis mati tidak dijatuhkan. Artinya kita melihat, tapi itu adalah potret penegakan hukumnya. Intinya potret daripada tindakan mereka itu sudah ya melihat bahwa memang masih pantas terus dan layak kalau Indonesia itu menjadi sarang korupsi, ya kan? Yang berikutnya juga sekarang ini ada lagi salah satu uh, petinggi pajak di Republik Indonesia yang kemudian namanya begitu viral, yaitu Rafael Alun, ya kan? Rafael Alun, siapa namanya, Rafael Alun, ya gitu-gitulah, ada bodoh-bodohnya gitulah kalau nggak salah. Nah itu kemudian Rafael Alun Trisambodo yang kemudian hari ini sedang di sedang diproses hukum terkait dengan ya tadi adanya pengelolaan pajak yang tidak sesuai atau tidak semestinya, atau ada dugaan di situ, ada dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Ya ini penting sekali. Walaupun kita tahu itu memang masih dalam proses peradilan atau proses hukum yang sedang berjalan, belum belum selesai lah perkaranya, belum ketahuan apakah memang benar atau tidak. Tapi ya paling tidak ini jadi satu bahan refleksi lewat rentetan-rentetan peristiwa yang ada sebelumnya, kita bisa melihat bahwa ternyata di tubuh pemerintahan begitu hancur, begitu rapuh, seakan-akan bahwa tindak pidana korupsi sangat dekat dengan tubuh pemerintahan. Nah ini sangatlah penting agar apa? Agar supaya pemegang kebijakan di Indonesia kemudian itu bisa melihat persoalan ini dan melakukan proses evaluasi, ya kan? Karena korupsi ini adalah prinsipnya adalah kalau kita bicara literatur-literatur yang ada, itulah tindakan busuk, perbuatan busuk. Jadi yang namanya busuk itu orang nggak suka, gitu kan? Nah, korupsi itu adalah our enemy. Korupsi itu adalah musuh kita bersama. Sehingga kita harus memerangi tindak pidana korupsi ini, gitu kan? Nah, ini satu lagi yang ingin saya mau bicarakan, bahwa salah satu hal mendasar daripada kita mendirikan uh, negara yang kita istilahkan dengan state society atau cita-cita mendirikan negara adalah bagaimana bisa kemudian memakmurkan, mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, kira-kira itulah yang tertera dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya kan? Kemudian itu juga bagian daripada falsafah Pancasila. Tetapi maka aktualisasi semua nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 45 maupun Pancasila dalam konteks memakmurkan, mensejahterakan, itu hanya dapat terwujud, salah satu indikatornya adalah bagaimana duit rakyat yang diamanahkan untuk negara dalam konteks ini pemerintah itu bisa dikelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Manakala itu kemudian disalahgunakan, dikorupsi oleh penjahat kerah putih atau penjahat berdasi, maka cita-cita bangsa, falsafah Pancasila dan lain-lain seterusnya itu tidak akan terlaksana, tidak akan terwujud. Itulah barangkali poin-poin mendasar yang ingin saya sampaikan tentunya dalam Endpol Show, agar kita menjadi satu bahan refleksi bahwa memang Indonesia ini masih menjadi tumpukan sarang korupsi. Jadi Indonesia keadaan begitu mencengangkan. Nah ini tentu diperlukan sebuah upaya-upaya perubahan. Kita mengharapkan ke depannya semoga upaya-upaya pembersihan di tubuh pemerintahan itu dapat dilakukan, dan yang penting adalah bagaimana kita menciptakan budaya malu seperti layaknya orang Jepang yang malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, yang tidak bermoral. Harus kita ciptakan
dan itu harus dimulai oleh pemerintah dalam mendesain konsep kebudayaan maupun pendidikan nasional yang itu tidak cukup hanya dibuktikan dalam bentuk regulasi, tapi harus dipraktekkan oleh para pemangku kebijakan. Kira-kira begitu dari saya, Laudin Noval. Nanti kita akan diskusi lagi tentang isu-isu maupun tematik-tematik yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel Npol Show dengan cara like, komen, share, subscribe, dan apapun yang kawan-kawan bisa lakukan. Kita jangan lupa untuk komentar apa yang ingin saudara-saudara dengarkan dari channel Npol Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.